Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pembahasan firman Tuhan saat ini yaitu tentang mengapa kita harus mengikut Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, mengapa kita harus mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hal yang sangat penting. Berhubung di dunia ini kita mengetahui ada banyak agama, ada banyak yang menawarkan jalan keselamatan. Nah, tetapi mengapa kita harus mengikut Tuhan Yesus dan bukan yang lain? Mungkin banyak orang yang berusaha menyerang tentang kekristenan. Banyak orang yang akan mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Allah. Tuhan Yesus itu tidak pernah mati disalibkan. Tuhan Yesus itu tidak pernah dibangkitkan. Jadi mereka akan mengatakan bahwa semua pernyataan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, dan telah bangkit pada hari yang ketiga, mereka katakan itu adalah karangan orang-orang Kristen. Bahkan ketika ayat-ayat tertentu yang begitu banyak yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah dan juru selamat satu-satunya, mereka akan berdalih dengan mengatakan bahwa Alkitab sudah diubah, sudah ditambah-tambah dan dikurangi. Jadi mereka mengatakan Alkitab itu sudah tidak 100% adalah firman Tuhan, sudah dipalsukan. Nah, saudara-saudara, serangan-serangan seperti demikian tentunya banyak kita dengar. Dan kita tidak usah heran jikalau orang-orang duniawi ini mereka berusaha menyerang tentang Tuhan kita. Dan kita melihat bahkan di dunia ini banyak orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Untuk keberadaan Tuhan saja, banyak orang di luar sana menyangkal. Mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak pernah bisa dibuktikan. Tuhan itu tidak boleh dipercaya bahwa dia ada. Jadi mereka mengatakan itu adalah karangan manusia saja. Ya, karangan agama-agama saja. Nah, tentang keberadaan Tuhan, mereka tidak percaya. Demikian juga tentang Tuhan Yesus adalah Allah dan juru selamat satu-satunya, pun juga mereka tidak mau terima. Sama, itulah kejahatan manusia. Nah, tetapi saudara-saudara, ada satu poin yang harus kita pikirkan. Satu hal yang harus kita benar-benar pahami dan pertimbangkan. Meskipun kita bisa mengatakan Yesus itu bukan Allah, Yesus itu tidak pernah disalibkan, Yesus itu tidak pernah bangkit dari antara kematian. Itu adalah urusan kita sendiri. Nah, tetapi hal yang paling penting yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya bahwa Anda yakin dosamu diampuni dan memiliki jaminan masuk surga. Ini hal yang paling penting. Sekali lagi, Anda boleh saja mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Allah, Tuhan Yesus tidak pernah mati, Tuhan Yesus tidak pernah bangkit. Silakan saja. Tapi Anda harus pikirkan bagaimana caranya Anda yakin dosamu diampuni dan pasti masuk surga. Kita harus tahu bahwa tujuan kita beragama adalah supaya dosa kita bisa dihapus,
bisa diampuni, dan kita memiliki jaminan masuk surga. Karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Sedangkan kita memiliki banyak dosa. Tentunya kita mau setelah kita tinggalkan dunia ini, kita pergi ke tempat yang bahagia, ke tempat yang penuh sukacita. Tetapi kita memiliki banyak dosa. Bagaimana caranya supaya dosa kita ini diampuni? Bagaimana caranya supaya kita memiliki jaminan masuk surga, ke tempat yang paling bahagia? Saudara-saudara, di luar sana mereka akan mengatakan, intinya kita percaya ke tokoh utama dari agama tertentu, lalu kita berbuat baik sebanyak-banyak. Berbuat baik sebanyak-banyaknya, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan kita akan masuk surga. Apakah benar seperti demikian? Nah, saya kasih ilustrasi. Misalnya kita berbuat kejahatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya contohnya kita membunuh orang. Dan kita tahu hukum di negara kita ini secara khusus. Ketika kita membunuh orang, maka kita pasti akan ditangkap polisi, bisa dipenjarakan seumur hidup. Ada hukuman. Nah, ketika kita melakukan kejahatan tersebut, sebelum kita ditangkap polisi, kita pikir bagaimana caranya supaya saya bisa bebas dari hukuman akan kejahatan saya tadi. Lalu kita pikir, apakah lebih baik saya melakukan banyak perbuatan baik? Kita punya banyak uang, lalu kita pergi bantu anak-anak yatim piatu, kita bantu orang susah, kita berbuat baik dengan apa yang kita miliki. Dengan berpikir, ketika saya berbuat baik begitu banyak, maka polisi tidak akan menangkap saya. Mereka tidak akan menghukum saya karena melihat perbuatan baik yang begitu banyak yang saya lakukan. Apakah bisa demikian? Apakah perbuatan baik yang kita lakukan meskipun begitu banyak bisa meloloskan kita dari kejahatan yang satu ini? Jawabannya, tidak bisa meloloskan kita dari kejahatan itu. Setiap kejahatan kriminal pasti ada hukuman. Terlepas background kamu sebelumnya baik atau bagaimana kamu berbuat hal yang membantu banyak orang, tetapi ketika kamu melakukan kriminal satu saja, kamu harus dihukum. Nah, saudara-saudara, kalau hukum manusia saja, yang pemimpinnya manusia yang berdosa, akan menghukum setiap orang melakukan satu kejahatan saja. Apalagi Tuhan, Sang Pencipta kita, yang kudus, yang suci, yang sempurna, yang membenci dosa. Dia pasti akan menghukum kita. Dia tidak akan meloloskan kita dari satu kejahatan saja. Setiap ada kesalahan, setiap ada dosa, kita harus menerima sanksinya. Kita harus menerima hukumannya. Nah, saudara-saudara, jadi apakah perbuatan baik bisa menghapus kejahatan kita? Apakah perbuatan baik bisa meloloskan kita dari hukuman Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Karena satu dosa saja, kita harus menerima ganjarannya, hukumannya. Satu kesalahan saja, kita harus dihukum. Tuhan tidak berkompromi. Tuhan tidak bisa disogok dengan perbuatan baik. Harus ada yang dihukum. Nah, saudara-saudara,
Untuk itulah Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa setiap dosa ada hukuman. Ada yang harus menjadi korban untuk dihukum. Nah, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, mulai dari Adam, lalu masuk sampai kepada Nuh, lalu kita melihat lagi tokoh-tokoh seperti Abraham, lalu kita melihat lagi seperti Ayub, dan lain-lain orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka itu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bahkan kita melihat Ayub mengatakan, saya akan mempersembahkan korban. Siapa tahu anak-anak saya ada berbuat dosa. Dan meminta ampun kepada Tuhan ya dengan mempersembahkan korban. Korban sebagai ya penghapus atau pengampunan dosa. Saudara-saudara, kalau kita melihat jauh ke depan, Musa, melalui Musa, Tuhan menegaskan bahwa ketika orang Israel berbuat dosa, berbuat salah, maka harus ada korban supaya orang yang berbuat salah atau berbuat dosa tersebut bisa diampuni dosanya. Tetapi harus ada nyawa sebagai ganti akan penghukuman dosa tersebut. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di Imamat pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Inilah peraturan Tuhan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, jadi tidak sengaja, apalagi sengaja, ya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi satu dosa saja harus menanggung kesalahannya sendiri, harus dihukum. Nah, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar agar kita tidak dihukum mati. Karena setiap dosa kita, bayangkan kita tidak akan bisa hidup. Begitu banyak dosa kita lakukan. Maka Tuhan memberikan jalan keluar, harus ada yang menjadi korban pengganti. Apa kata firman Tuhan ayat 18? Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Jadi Tuhan bilang harus disediakan seekor domba jantan sebagai korban penebus salah, sebagai pengganti untuk dihukum. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jadi domba akan menjadi penggantinya untuk dihukum, nyawanya akan hilang, darahnya akan tercurah. Dan tentunya orang yang berbuat dosa tersebut jadi diampuni, dibebaskan. Dia menerima pengampunan. Tapi harus ada korban pengganti. Ayat yang 19, itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat sistemnya adalah setiap dosa Tuhan pasti akan hukum. Nah, kalau Tuhan hukum kita langsung, kita tidak akan selamat. Kita tidak bisa hidup. Apalagi kita berbuat banyak dosa. Maka Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan mengatakan harus ada pengganti sebagai korban penebus salah ataupun korban untuk pengampunan dosa. Yaitu harus ada seekor domba. Jadi nyawa domba tersebut akan hilang dan darahnya akan tercurah. Dan Tuhan mau setiap orang Israel, setiap berbuat dosa harus melakukan korban ini. Kalau tidak, harus tanggung dosamu sendiri, dihukum oleh Tuhan. Jadi harus ada korban penebus, harus ada pengganti untuk dihukum supaya kita tidak binasa karena setiap dosa. Sekali lagi,
Sistemnya adalah setiap dosa pasti dihukum. Tanggung hukumannya. Tidak bisa perbuatan baik itu menutupi dosa kita. Tidak bisa. Dosa ya dosa. Harus dihukum. Yang kedua, Tuhan menyediakan jalan keluar. Karena kalau kita langsung menanggung hukuman kita tidak bisa hidup. Tak ada keselamatan. Apalagi banyak berbuat dosa. Maka Tuhan menyediakan jalan keluarnya itu harus disediakan seekor domba sebagai pengganti untuk dihukum. Nyawanya akan hilang dan darahnya akan tercurah. Jadi harus ada penebus ya sebagai pengganti, korban penebus. Nah, inilah sistemnya, saudara-saudara. Kita melihat ini diberikan kepada Musa dengan jelas untuk dilakukan oleh umat Tuhan. Nah, tetapi korban ini dari domba ini hanyalah sementara. Tidak bisa menghapus dosa secara permanen. Harus dilakukan secara ulang-ulang. Dan domba ini disediakan oleh manusia, tidak sempurna. Makanya setiap mereka berbuat dosa, orang Israel, setiap umat Tuhan yang berbuat dosa harus memberikan korban. Besok lagi, kapan lagi berbuat dosa, kasih lagi korban pengganti, korban penebus salah, korban pengampunan dosa. Terus menerus, tidak bisa menghapus dosa secara permanen. Nah, oleh karena itu, domba sebagai penebus salah ini, sebagai pengganti ini, korban penebus salah ini, korban penebus dosa ini, adalah bayangan, adalah gambaran tentang akan datang anak domba yang sesungguhnya, yang akan menjadi penebus dosa kita, yang akan menjadi pengganti kita, sehingga kita bisa diampuni oleh Tuhan. Dan domba tersebut hanya satu kali dipersembahkan, dan dia akan menghapus dosa kita secara permanen, dan memberikan kita keselamatan, memberikan kita hidup yang kekal. Dan domba ini disediakan oleh Tuhan sendiri, sempurna. Mari kita lihat firman Tuhan, kitab Yohanes pasal pertama, ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal pertama, ayatnya yang ke-29. Apa kata Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus? Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tuhan Yesus, anak domba Allah yang Tuhan sediakan sempurna, menjadi penebus bagi kita, pengganti ya, agar kita tidak dihukum oleh Tuhan, yang akan menghapus dunia, dosa dunia, menghapus dosa dunia. Nah, saudara-saudara, ada pengganti, ada korban yang dipersembahkan untuk menghapus dosa kita. Itulah sistemnya. Kalau tidak, kita harus tanggung hukuman kita sendiri. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, di perjanjian lama Tuhan menyediakan, mengatakan harus ya berikan domba sebagai korban pengganti. Nah, tetapi itu hanya sementara. Tuhan menyediakan yang sesungguhnya, anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengganti untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita tidak tanggung hukuman kita sendiri. Jadi dikatakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihat apa kata Tuhan Yesus di Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-26. Dikatakan oleh Tuhan Yesus 26, 27 dan seterusnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku," yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang akan dia persembahkan di atas kayu salib. Sesudah itu, ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Lihat ayat yang ke-28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi tubuhnya akan diserahkan, dia akan dianiaya dan disalibkan, dia akan mati, dan darahnya akan tercurah untuk menghapus dosa kita semua. Menghapus dosa kita semua yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, itulah kenapa kita harus ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah korban penebus dosa kita, pengganti kita. Inilah jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita sebagai bentuk kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dan itu sudah diberitahukan sistem ini mulai dari zaman, ya, mulai dari Adam ke Abraham, ya, sampai kita melihat nanti kepada Musa, lebih jelas lagi kepada orang Israel, bahwa ada pengganti korban penebus salah, yaitu domba. Karena kita tidak bisa tanggung hukuman kita sendiri. Kalau kita tanggung, kita mati. Satu dosa saja kita pasti akan dihukum oleh Tuhan. Jadi perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa kita. Harus ada korban. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan tubuhnya dan darahnya untuk menghapus dosa kita sebagai pengampunan dosa. Lihat apa kata Tuhan Yesus. Markus pasal 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau kamu percaya kepadanya bahwa dia adalah korban penebus dosa, menerima dia sebagai pengganti kamu untuk dihukum, menerima dia sebagai juru selamat kamu, inilah yang Tuhan sediakan jalan satu-satunya bagi kita sebagai bentuk kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kalau kita terima dan percaya kepada, maka dosa kita diampuni dan kita diselamatkan, pasti masuk surga. Saudara-saudara, itulah kenapa kita harus mengikut Tuhan Yesus. Di agama lain, agama apapun, kepercayaan apapun, maupun orang yang tidak mengaku percaya Tuhan, tidak ada, ya, penebus dosa-dosa mereka. Tidak ada korban pengganti akan setiap dosa mereka. Tidak ada. Jadi apa artinya? Harus tanggung hukuman kita. Berbuat baik sebanyak-banyak tidak bisa menghapus dosa kita. Tuhan sudah memberikan hukumnya. Harus ada korban pengganti kita. Penebus dosa-dosa kita. Kalau tidak tanggung hukuman kita, kita pasti mati. Tapi Tuhan Yesus adalah penebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur, mengapa kita harus ikut Tuhan Yesus? Karena ada penebus dosa kita. Ada domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Dan kita diampuni, dan kita diselamatkan. Pasti masuk surga. Nah, itulah kenapa kita yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa dan ada keselamatan yang pasti. Karena Tuhan Yesus telah menjadi penebus dosa-dosa kita. Jadi percayalah Tuhan Yesus, jangan tunda-tunda dan jangan menolaknya. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.